Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 581. Pendekar Pedang. Li Dong mengangkat alisnya sedikit. Pendekar Pedang, salah satu dari 8 Jenderal Skynet. Itu dia. Petik 2. Pelatih itu tersenyum pahit. Dia adalah sahabatku di Skynet, tapi sekarang kita telah menjadi musuh. Aku membunuh majikanku dan mengkhianati Skynet. Dia di sini untuk membunuhku. Petik 2. Hehe, itu benar-benar teman baikmu. Petik 2. Ada sarkasme samar yang menggantung dari sudut mulut Li Dong. Tidak mungkin, ini aturan kita. Jika dia mengkhianati Skynet, aku akan melakukan hal yang sama. Petik 2. Pelatih itu tersenyum. Aku benar-benar iri dengan persahabatanmu yang dalam. Sarkasme Li Dong semakin dalam. Namun, jika seseorang membunuhnya, maka aku akan membunuh orang itu. Kata pelatih hewan itu dengan wajah serius. Jadi, kamu membunuhnya? Li Dong bertanya. Aku akan menyalakan sebatang rokok untuknya di sebelah tubuhnya. Petik 2. Pelatih mengangkat bahu, dia suka merokok. Petik 2. Li Dong berkata dengan ekspresi, sepertinya orang yang bisa menjadi pembunuh memiliki kualitas psikologis yang sangat kuat. Petik 2. Tentu saja. Petik 2. Pelatih tampak bangga, seseorang yang tidak bisa membunuh orang tidak bisa disebut pembunuh, dan pembunuh yang tidak bisa membunuh kerabat dan teman bukanlah pembunuh top. Petik 2. Li Dong terdiam. Pembunuh ini benar-benar tidak normal. Jadi, karena ini, kamu datang kepadaku sangat terlambat. Li Dong bertanya. Karena menurut perhitungan waktu, pelatih hewan harus datang kepadanya sehari setelah keluarga yang dihancurkan. Lagi pula, racun pada pelatih hewan hanya bisa diselesaikan olehnya. Pelatih adalah orang yang menyelamatkan jiwa, adalah normal untuk datang kepadanya untuk menawarnya sesegera mungkin. Tapi butuh beberapa hari untuk datang. Ya, karena dia mengejarku akhir-akhir ini. Pelatih itu mengangguk. Apakah kamu bukan lawannya? Li Dong bertanya. Sebenarnya, dia bukan lawanku dalam jarak 50 meter, dan aku bukan lawannya dalam jarak 50 meter. Pelatih itu menghela nafas. Jadi, dia pasti ada di sini sekarang. Li Dong bertanya lagi. Tidak buruk. Pelatih itu mengakui dengan jujur. Kenapa kau membawanya ke sini? Tatapan Li Dong tiba-tiba menjadi tajam, menatap pelatih dan bertanya. Kesepakatan kita adalah bahwa saya menghancurkan keluarga Yan. Anda memberi saya penawarnya. Ini tidak ada hubungannya dengan yang lain. Anda tidak mengatakan bahwa saya tidak bisa membawa pembunuh lain. Petik 2. Sang pelatih berdebat. Dia juga khawatir ketika dia melihat Li Dong marah dan masih mempertahankan sikap sinis. Kamu membenciku, jadi kamu sengaja memancingnya. Apakah kamu ingin menggunakan tangannya untuk membunuhku dan membalasmu? Li Dong bertanya. Tidak, sebaliknya, aku ingin membunuhnya dengan tanganmu. Pelatih itu menggelengkan kepalanya. Dia terlalu menyadari kekuatan Li Dong. Dalam pertarungan pertama melawan Li Dong melukainya dengan pukulan. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Karena Li Dong bisa melukainya dengan satu pukulan, tidak peduli seberapa kuat pendekar pedang itu, dia tidak akan menjadi lawan Li Dong. Apakah kamu tidak takut aku akan menolak memberimu penawarnya? Mata Li Dong menyipit. Takut. Petik 2. Bab 582. Pelatih itu berkata dengan serius, tapi tuanku akan menghukummu. Petik 2. Kalau begitu, biarkan dia menghukumku. Petik 2. Li Dong berkata, memberi isyarat kepada Big Tu dan Scar, masuk ke mobil, ayo pergi. Petik 2. Kepala besar dan Scar menatap pelatih dengan waspada, lalu menarik pintu dan masuk ke mobil. Dan masih banyak lagi. Pelatih itu terburu-buru dan berlari ke depan mobil untuk menghalangi mobil pergi. Apakah ada yang lain? Li Dong bertanya.
Saya butuh bantuan. Pelatih itu sedikit malu. Bantuan apa? Li Dong bertanya. Selain pendekar pedang, dia juga membawa 2 bawahan, semua master setengah langkah tingkat Grandmaster, dan satu lagi master Huaxia Anda. Ketiganya bisa bergandengan tangan untuk melawan Grandmaster. Petik 2. Pelatih tersenyum pahit, bahkan jika saya mendapatkan obat di tangan Anda, tanpa bantuan Anda, saya tidak bisa meninggalkan China. Jika aku membantumu, apa gunanya? Li Dong bertanya dengan ringan. Pelatih berpikir sejenak, dia melirik kepala besar dan bekas lukanya, dan dengan cepat berkata, kamu punya sopir dan pelayan, apakah kamu masih kekurangan pengawal? Kedengarannya cukup bagus. Petik 2. Li Dong mengangguk. Meskipun dia kuat, bahkan Grandmaster bukanlah lawannya, tetapi jika Anda dapat menemukan pembangkit tenaga listrik kelas atas seperti pelatih hewan untuk menjadi pengawal, itu lebih dari sekadar sesuatu yang dapat dilakukan orang kaya. Kalau tidak, keluarga kaya itu, seperti keluarga Yan, dapat mempekerjakan tuan hebat untuk melindungi mereka. Anda tahu, seperti pembangkit tenaga listrik semacam ini, tidak ada banyak minat pada uang. Untuk pria kuat seperti pelatih hewan, yang dia butuhkan adalah meningkatkan dirinya sendiri, dan dia membutuhkan stimulasi dan tantangan. Dan hanya sebagai pengawal, jelas tidak ada cara untuk memenuhi persyaratannya. Dia sekarang menawarkan untuk menjadi Li Dong sebagai pengawal, tentu saja ingin Li Dong untuk melindunginya. Pada hari kerja, jika Li Dong menemui masalah, dia tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Pelatih hewan dapat membantu menyelesaikannya. Apa yang dia minta adalah bahwa Li Dong bisa melindunginya. Dalam menghadapi pengejaran Skynet, hanya Li Dong yang bisa melindunginya. Itu juga dianggap sebagai transaksi. Mendengar kata-kata Li Dong, pelatih hewan itu sangat gembira dan bertanya dengan cepat, kalau begitu, apa maksudmu kau bersedia menerima permintaanku? Li Dong menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya tahu jika Skynet sengaja menempatkan Anda di sisi saya? Bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda tidak akan mengambil kesempatan untuk membalas? Pelatih itu tiba-tiba terlihat sangat marah. Tuanku telah mengatakan bahwa kita harus berpegang pada harapan yang kita akui, dan tidak goyah, karena janji kepada kita adalah setia. Bagaimana Anda bisa meragukan karakter saya? Bagaimana Anda bisa meragukan kesalehan saya kepada tuanku? Li Dong tidak tergerak, maaf, saya benar-benar tidak percaya pada seorang pembunuh yang membunuh orang seperti neraka, tetapi saya masih bersedia memberi Anda kesempatan. Petik 2. Dengan itu, dia mengeluarkan botol porselen dari sakunya, membuka tutup botol, menuangkan pil putih dari botol dan melemparkannya. Ini penawarnya. Petik 2. Pelatih dengan cepat menangkapnya, dengan tatapan curiga. Saya percaya Anda tidak akan berbohong kepada saya, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Petik 2. Aku juga berpikir begitu. Li Dong berkata ringan. Mendengar kata-kata Li Dong, sang pelatih tidak lagi ragu, dan menelan pil itu ke perutnya dengan percaya diri. Benarkah setelah makan ini racun di tubuhku bisa hilang? Tanya pelatih hewan itu. Ya. Li Dong mengangguk. Terima kasih, kamu benar-benar pria yang menepati janjinya. Petik 2. Pelatih hewan itu tersenyum dan berkata, selain itu, saya pikir Anda harus percaya pada Tuhanku Yesus, dan Anda harus menjadi subjek Tuhanku. Mengapa saya harus percaya kepada Yesus? Li Dong bertanya balik. Tuanku pernah berkata, jangan khawatir tentang hidup, makan apa, minum apa, khawatir tentang tubuh, apa yang harus dipakai, bukankah hidup lebih baik daripada makanan? Bukankah tubuh lebih baik daripada pakaian? Lihatlah burung-burung terbang pada hari itu, tidak ditanam atau dipanen, atau disimpan di lumbung. Bahkan jika ayah surgawimu memberinya makan, kamu tidak jauh lebih berharga daripada burung terbang. Siapa di antara kamu yang dapat menggunakan pikiranmu untuk meningkatkan umurmu sebentar lagi? Kain Wall. Orang ini layak menjadi seorang Kristen yang taat, ia bahkan mengambil kesempatan untuk memenangkan Li Dong ke dalam agama.
Bab 583. Li Dong tidak tergerak. Dia mengangguk, kamu sangat masuk akal, jadi, 3 bulan kemudian, biarkan tuanku membantumu meningkatkan umurmu. Apa artinya? Wajah pelatih berubah, dan dia bertanya dengan cepat. Penangkal ini adalah 3 bulan. Setelah 3 bulan tiba, kamu ingat untuk mengingatkanku untuk memberimu obat penawar kedua. Li Dong tersenyum. Kamu benar-benar bukan pria terhormat. Pelatih itu marah. Kamu bukan pria terhormat. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Pelatihnya adalah pembunuh umum Skynet. Li Dong memiliki nyali untuk menerima seorang pembunuh sebagai pengawal, tetapi dia tidak akan sepenuhnya mempercayainya dengan bodoh tanpa batasan apapun. Dan ini adalah batasan yang dia berikan kepada pelatih. Yah, ketidaktahuanmu membuatku tidak berdaya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi pengawalmu. Petik 2. Sang pelatih menghela nafas. Meskipun dia sangat kesal dengan tindakan Li Dong, dia tidak bisa menahannya. Dia tidak bisa memukul, dan tidak ada gunanya memarahinya. Untuk bertahan hidup, dia masih harus tetap di sisinya dengan cemoohan, yang merupakan pukulan besar baginya. Ayo pergi. Li Dong melambaikan tangannya, jadi kepala besar itu segera menyalakan mobil dan pergi. Setelah melihat ini, pelatih melaju untuk mengikuti. Mereka tidak melihat sebuah van hitam diparkir di gang jalan lain. Di dalam mobil, ada 4 orang yang duduk. Duduk di kursi pengemudi adalah seorang pria kulit hitam, seorang wanita kulit hitam. Dia memiliki kulit gelap dan mata lebih gelap, dan rambutnya sedikit melengkung dan diikat menjadi kuncir yang tak terhitung jumlahnya, seperti permata hitam murni dan tanpa cacat. Jalinan dicukur dengan pisau cukur dan potongan-potongan panjang yang saling bersilangan, memperlihatkan kulit kepala hitam yang sama. Itu terlihat sangat rock dan hip. Dia mengenakan pakaian hitam dan celana panjang hitam, dengan salib perak di lehernya. Di kayu salib, adegan penyaliban Yesus diukir. Duduk di kopilot adalah seorang pria kulit putih. Kulit putih, mata abu-abu, penampilan biasa, dan tahi lalat di sudut bibirnya. Pria ini sangat biasa di antara orang kulit putih, setidaknya dia tidak memiliki kesempatan dengan kata-kata seperti tampan. Namun, ada temperamen dalam dirinya, temperamen suram yang membuat orang merasa sangat berbahaya. Pria kulit putih ini sebenarnya mengenakan setelan tang putih. Di kakinya, dia mengenakan sepatu bundar yanjing hitam, yang tampak seperti pecinta gaya Cina murni. Dia duduk di kopilot tanpa sabuk pengaman. Di lututnya, ada sebuah kotak kayu persegi panjang. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Di bagian belakang mobil, ada 2 orang yang duduk, salah satunya adalah seorang pria muda dengan wajah oriental, mengunyah permen karet di mulutnya, pelipisnya menonjol, dan dia tampak seperti Lian Jiazi. Yang lain juga seorang pria kulit hitam, tetapi dia sangat tinggi dan perkasa, dengan otot-otot yang menonjol, seperti menara besi. Dia juga sedang mengunyah permen karet. Bos, apakah kamu ingin mengikuti? Wanita itu memperhatikan Li Dong dan mereka pergi, dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak butuh. Petik 2. Pria di kopilot menggelengkan kepalanya. Kudengar pelatihnya adalah sahabatmu, bukankah kita perlu naik dan menyapanya? Pria timur yang duduk di belakang berbicara dengan wajah mengejek, dan berkata, dia benar-benar baik. Dia membunuh majikannya dan melarikan diri ke sini untuk mencari bantuan dari orang lain. Ini benar-benar memalukan bagi Skynet. Petik 2. Setidaknya untuk saat ini, dia masih temanku, jadi kamu lebih baik menghormatinya. Petik 2. Bab 585. Ya, aku sudah membicarakan masalah ini dengan ibumu berkali-kali. Tidak, aku akan membicarakannya denganmu sebelum kamu kembali. Petik 2. Lin Guodong tersenyum otentik. Li Dong dan Lin Yurou saling memandang. Yang pertama tersenyum, sedangkan yang terakhir tersipu. Meskipun Lin Yurou memperoleh sertifikat dengan Li Dong, dia sudah menjadi pasangan yang benar, tapi dia masih tersipu.
Bagi wanita, pentingnya sertifikat jauh lebih sedikit daripada pernikahan romantis. Tidak ada wanita yang tidak ingin memiliki pernikahannya sendiri. Lin Yuro tidak terkecuali. Li Dong tersenyum dan berkata, "Oke, aku akan merepotkanmu ibu untuk menangani masalah ini. Ketika kamu memilih hari, kamu dapat memberitahu kami bahwa aku akan siap untuk mengadakan pernikahan besar dengan Yuro." Dia juga memikirkan masalah ini. Namun, Lin Yuro selalu dalam keadaan sibuk sejak menerima sertifikat, dan bahkan jika Li Dong memiliki ide ini, dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya. Sekarang Liu Jing mengusulkannya dan memenuhi keinginannya. Dia juga menantikan untuk mengadakan pernikahan akbar dengan Lin Yuro. Karena itu, masalah ini diputuskan dengan senang hati. Setelah makan, keluarga itu menonton TV di ruang tamu sebentar, dan kemudian kembali ke kamar mereka. Di tempat tidur, Li Dong memeluk Lin Yuro dan mengendus aroma di tubuhnya, merasa damai. Selama bertahun-tahun, dia telah menjalani kehidupan pertempuran dan pembunuhan. Meskipun dia adalah dewa perang dan menghalangi dunia, apa yang paling diinginkan Li Dong adalah hari yang damai di lubuk hatinya. Wanita yang mencintai dirinya sendiri akan tetap bersama seumur hidup. Aku tidak tahu kapan ibu akan memilih hari. Lin Yuro berkata dengan lembut. Jangan khawatir, tanggal yang dipilih orang tuanya tidak akan pernah salah. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, tunggu saja menjadi pengantinmu. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan menjadikanmu pengantin tercantik di dunia. Petik 2. Lin Yuro manis di hatinya. Dia berbaring di dada Li Dong, dan setelah waktu yang lama, dia mengucapkan sepatah kata pun. Suamiku, terima kasih. Petik 2. Lin Yuro sangat merasakan kalimat ini. Dengan sepenuh hati. Tanpa kehadiran Li Dong, keluarganya akan berakhir menyedihkan. Bisa dibayangkan bahwa keluarga Lin pada waktu itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Su Ping. Lin Yuro pasti akan ditangkap paksa oleh Su Ping dan dihancurkan. Mungkin, menurut karakter Lin Yuro, dia tidak akan menerima semua ini dan akan memilih untuk melompat dari gedung untuk mengakhiri hidupnya. Nasib Liu Jing dan Lin Guodong benar-benar menyedihkan. Mungkin dia akan dipaksa mati-matian oleh keluarga Su. Singkatnya, tanpa kemunculan Li Dong, keluarga Lin pasti akan hancur. Untungnya, Li Dong muncul tepat waktu dan mengubah nasib keluarga mereka. Sekarang, keluarga Lin Yuro yang terdiri dari 3 orang hidup bahagia dan sejahtera. Lin Yuro juga telah menemukan suami yang baik seperti Li Dong. Terkadang Lin Yuro benar-benar berpikir bahwa dia benar-benar orang yang beruntung untuk diberkati oleh surga. Li Dong tahu suasana hati Lin Yuro ketika dia mengatakan ini. Dia tersenyum. Lalu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Setelah mendengar ini, Lin Yuro langsung tahu apa yang dipikirkan orang ini. Dia tersipu, suaranya seperti nyamuk, lalu bagaimana kamu ingin aku berterima kasih? Kenapa kamu tidak setuju dengan tubuhmu? Li Dong menjilat bibirnya, lalu berbalik dan menekan Lin Yuro di bawahnya. Kali ini, Lin Yuro tidak menutup matanya, tetapi menatap langsung ke arah Li Dong. Pada sepasang mata Qius Hui itu, ada banyak kasih sayang, dan kelembutan di dalamnya, seperti air, akan menenggelamkan Li Dong. Suami aku mencintaimu, Lin Yuro bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, Li Dong langsung menyegel bibir Lin Yuro. Aku sedang memikirkan langkah selanjutnya, tapi saat ini. Lonceng jingle. Ponsel Li Dong berdering tiba-tiba. Bab 586. Dering ponsel yang tiba-tiba mengganggu suasana yang begitu baik, dan suasana hati Li Dong segera menjadi tidak senang. Dia tidak mau memperhatikan, membiarkan telepon berdering, dan bersiap untuk langkah selanjutnya. Tapi Lin Yuro mencegahnya bergerak, angkat teleponnya, mungkin ada sesuatu yang penting untukmu. Dengan enggan, Li Dong harus berdiri dan mengangkat telepon dengan ekspresi tertekan. Melihat ide penelepon,
Itu dari Zhao Sanhe. Lebih baik kamu beri aku alasan, berani mengganggu tidurku, kamu merasa gatal, kan? Kakak laki-laki. Di sisi yang berlawanan, suara Zhao Sanhe sangat serius. Pelatih hewan baru saja mengatakan bahwa pendekar pedang prajurit Skynet yang mengejarnya telah muncul. Petik 2. Oke, kamu bawa orang-orang untuk melindungi Yurou dan mereka, aku akan segera datang. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Wajahnya juga menjadi sedikit serius. Dia tidak berani meremehkan pembunuh umum Skynet. Terutama para master yang mengejar dan membunuh pelatih hewan juga datang ke Laut Cina Timur, dan Li Dong tidak bisa meremehkannya. Tuan-tuan seperti itu adalah bom waktu satu demi satu, dan mereka harus dibersihkan secepat mungkin. Jika tidak, bahkan Li Dong tidak akan bisa menahannya jika mereka mengintai dan menyerang orang biasa. Apa yang salah? Melihat perubahan wajah Li Dong, Lin Yurou tahu sesuatu telah terjadi, dan bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa, aku harus keluar untuk mengurus hal kecil, istri, tidur dulu, aku akan segera kembali. Petik 2. Li Dong tersenyum dan menghibur. Aku tidak menginginkannya, aku ingin menunggumu kembali. Petik 2. Lin Yurou menggelengkan kepalanya, kamu kembali dengan cepat, jangan terlambat. Oke, tunggu aku. Petik 2. Li Dong mencium keningnya, membuka pintu dan pergi. Malam sudah gelap dan angin kencang. Saat membunuh orang, Li Dong datang ke kedai teh di kota Donghai. Sudah lewat jam 11 malam, dan kedai teh ini sudah tutup seperti biasa, tapi sekarang terang benderang. Tidak ada pejalan kaki di sekitar jalan ini. Mengetahui bahwa dia akan berurusan dengan pembunuh Skynet, Zhao Sanhe telah meminta orang-orang untuk membersihkan orang-orang di beberapa jalan terdekat sebelumnya. Karena Zhao Sanhe sekarang adalah pemimpin bawah tanah Provinsi Tianxing, tidak ada yang berani mendengarkan apa yang dia katakan. Di kedai teh, Li Dong sedang membuat teh. Pelatih duduk di samping, menggoda mastif wajah hantu. Adapun Zhao Sanhe dan Datu, mereka pergi ke keluarga Lin untuk melindungi Lin Yurou dan mereka. Di sini, Li Dong dan pelatih hewan sudah cukup. Memanggil. Tiba-tiba, ada suara keras di gang tidak jauh dari rumah teh. Dia datang, aku akan berurusan dengannya. Murid pelatih tiba-tiba mengembun, dan dia melompat langsung dari jendela rumah teh, dan menghilang dalam sekejap mata. Wus! Hampir pada saat yang sama, 3 sosok mengepung kedai teh. Semburan napas dingin membuat orang merasa ketakutan. Tampaknya, seperti 3 binatang buas, akan membuka seteguk darah dan menelan Li Dong dalam satu gigitan. Sebagai master, segera setelah mereka mendekat, mereka merasakan aura menjulang keluar dari tubuh Li Dong. Napas ini tidak kuat, tetapi tidak ada yang berani menganggapnya enteng. Bab 587. Saya mendengar bahwa Tuan Besar Situ Haoran di utara dibunuh oleh Anda. Salah satu dari ketiganya berbicara bahasa Mandarin dengan sangat fasih. Suara itu dingin. Ces, dia ingin membuat hal-hal tertentu. Orang Huaxia. Li Dong melirik orang lain dan memutuskan bahwa orang itu adalah orang Cina. Ya, aku membunuh Situ Haoran. Petik 1. Li Dong mengangguk, pertama-tama, Anda dipersilakan untuk datang dan mati, keberanian Anda patut dipuji. Petik 1. Arogan. Pria seperti menara lainnya berbicara. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Pada akhirnya, itu adalah seorang wanita berkulit gelap dengan suara dingin, menatap Li Dong seolah melihat mayat yang dingin. Meskipun mereka bertiga bukan master hebat, masing-masing dari mereka memiliki setengah kaki ke ranah master besar. Begitu mereka bergabung, bahkan master besar akan jatuh. Kekuatan keseluruhan yang ditambahkan sedikit lebih tirani daripada Situ Haoran di awal. Mereka menatap Li Dong, membunuh, dan mengunci Li Dong dengan kuat. Hari ini, bahkan jika Li Dong memiliki 3 kepala dan 6 lengan, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk pergi dari sini hidup-hidup. Sebelum kamu mati,
aku bisa membiarkan kamu mengingat namaku. Petik 1. Pewaris Bajikuan berteriak keras. Dia hendak menyebutkan namanya, tapi Li Dong melambaikan tangannya. Tidak, aku tidak tertarik dengan nama-nama orang mati. Petik 1. Li Dong mengulurkan jarinya dan mengaitkan, kalian lakukan bersama-sama, jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan bertahan selama 3 detik. Petik 1. Arogan. Kesombongan yang tak terbatas. Mendengar kata-kata Li Dong, bau mesiu di udara langsung meledak. Ketiga tuan ini, satu persatu, mata mereka bulat dan membunuh, hampir pada saat yang sama, tanpa sepatah kata pun omong kosong, mereka bergegas langsung menuju Li Dong. Membunuh. Momentum mengerikan pecah dalam sekejap. Ketiga orang ini semuanya kuat dalam setengah langkah Great Master. Pada saat ini, mereka semua adalah gerakan pembunuh, dan mereka tidak akan meninggalkan Li Dong sedikit pun cara untuk bertahan hidup. Ledakan. Angkatan udara yang menakutkan mengelilingi bagian depan dari 3 pejuang atau senjata yang kuat, memotong udara dan membuat ledakan udara yang berderak. Ini terlihat luar biasa. Dihadapkan dengan gerakan pembunuh dari 3 pembangkit tenaga listrik, wajah Li Dong tenang. Di matanya, tidak ada gelombang masalah. Angin kencang meniup rambutnya, dan ketika serangan dari 3 pembangkit tenaga listrik akan datang, Li Dong akhirnya bergerak. Ledakan. Li Dong meninju. Dia mengangkangi anak tangga 8 langkah, dengan kaki terikat ke tanah seperti pohon tua, melontarkan pukulan tanpa keinginan, dan bertabrakan dengan penguasa Bajikuan dengan keras. Hanya sesaat, wajah ahli Bajikuan berubah drastis. Dia segera merasakan kekuatan yang menakutkan, menekan seperti gunung. Tak terkendali, dia segera mundur selusin langkah untuk menstabilkan sosoknya, seluruh lengannya tampak patah, dan organ-organ dalamnya bergetar. Di sisi lain, Li Dong berdiri tak bergerak. Hampir untuk sesaat, mereka bertiga sudah tahu betapa menakutkannya Li Dong ini. Bagaimana ini bisa? Tuan Bajikuan tampak terkejut. Memukul. Itu hanya pukulan yang melukainya, dan pihak lain bahkan tidak mundur sama sekali. Bahkan jika itu adalah master yang hebat, itu tidak mudah. Sebelum dia datang, dia mencibir nama tanah terlarang Laut Cina Timur. Karena menurutnya, alasan mengapa Li Dong dari Laut Cina Timur mampu membunuh Situ Haoran adalah mutlak karena keberuntungan, bahkan Great Master pun tidak akan lebih kuat dari Situ Haoran. Dan ada 3 dari mereka di sini, dan mereka dapat bekerja sama untuk membunuh Grandmaster, jadi dia percaya bahwa kali ini dia pasti bisa membunuh Li Dong. Tapi sekarang dia menemukan bahwa dia salah. Salah konyol. Kekuatan lawan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dengan pukulan biasa seperti itu, dia hampir menekannya tanpa perlawanan. Apakah itu manusia? Bunuh dia. Master seperti menara meraung dengan suara rendah. Tingginya hampir 2 meter, seperti beruang liar, dengan kakinya yang besar di tanah, dan lantai keramik langsung hancur. Dia mengangkat tinjunya dan membantingnya langsung ke kepala Li Dong. Kekuatannya bagus, sayang, kecepatannya terlalu lambat. Li Dong berkomentar ringan, dan kemudian, sedikit di bawah kakinya, dia menghilang di tempat. Apa? Pria seperti beruang itu kehilangan tinjunya, tetapi dia tidak ragu sama sekali, berbalik dan meninju lagi. Ledakan. Dengan pukulan ini, terjadi ledakan yang membuat gendang telinga terkoyak. Segera setelah itu, klik, terdengar suara tulang patah. Kulit pria yang seperti menara itu berubah drastis, wajahnya penuh dengan hal yang tak terbayangkan. Baru saja dia bertabrakan dengan Li Dong, tinjunya dan tulang-tulang di dalamnya langsung patah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 588. Anda tahu, dia terutama berlatih kungfu dan kekuatan. Dalam hal kekuatan dan pertahanan, bahkan master rata-rata tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi sekarang, hanya dengan satu pukulan, lawan menghancurkan pertahanannya, dan bahkan menghancurkannya dengan kekuatan yang lebih kuat. Jika kecepatanmu bisa dikultivasikan menjadi sekuat kekuatanmu, itu sedikit menarik. Kamu terlalu lemah seperti ini.
Petik 1. Suara Li Dong datang. Wajah pria seperti beruang itu berubah, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, embusan angin datang. Kali ini, Li Dong benar-benar melakukannya. Dia baru saja melakukan pukulan tatap muka dengan ahli bajikuan, dan itu tidak menggunakan banyak kekuatan, tapi sekarang, dia benar-benar bergerak. Karena pertarungan singkat ini, ketiga tuan ini tidak bisa mengancamnya sedikit pun. Li Dong tidak ingin membuang waktu untuk mereka. Lebih baik menyelesaikannya dengan cepat sehingga dia bisa kembali tidur dengan istrinya. Ledakan. Momentum Li Dong penuh dan dia meledak dengan pukulan. Kekuatan pukulan ini tiba-tiba menghantam manusia menara besi seperti lapisan ombak. Kekuatan yang meledak itu mengerikan satu demi satu. Ledakan. Pria menara besi terbang langsung, seperti boneka yang dibuang. Dadanya runtuh secara langsung, dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan, dan organ-organ internal hancur dalam sekejap. Dia jatuh ke tanah di kejauhan, berjuang 2 kali, dan terdiam. Membunuh. Master bajikuan yang tersisa, serta wanita kulit hitam, melihat pemandangan ini dengan pupil mengecil seukuran jarum. Itu adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat master besar setengah langkah. Memukul. Li Dong baru saja memukulinya sampai mati dengan satu pukulan. Terutama penguasa bajikuan, dia tidak bisa mempercayainya. Bisakah dikatakan bahwa rumor asli itu benar? Situ Haoran, tuan besar keluarga Mo di utara, benar-benar dipukuli sampai mati oleh pukulan lawan. Bagaimana mungkin? Cepat, mari kita tembak bersama dan bunuh dia, atau kita akan mati. Petik 1. Wanita kulit hitam itu tenang dan berteriak. Sekarang sudah terlambat untuk mundur, dan Li Dong tidak akan membiarkan mereka mundur, jadi mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Kekuatan master besar 2,5 langkah bergabung untuk menyerang, dan masih ada kemungkinan master besar akan terbunuh. Ini juga kesempatan terakhir mereka. Gemuruh. Kedua master menembak pada saat yang sama, secara langsung meluncurkan gerakan pembunuh paling kuat. Namun, menghadapi pengepungan keduanya, Li Dong tampak cukup nyaman. Itu saja, itu terlalu lemah, kalian juga mati. Petik 1. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, bagian depan tinju meledak lagi. Dia memukul 2 pukulan berturut-turut, dengan setiap pukulan, seolah-olah udara akan meledak. Ledakan, ledakan. Dengan 2 pukulan ini, kekuatannya melonjak seperti laut. Kedua tuan itu langsung dipukul oleh Li Dong dan terbang keluar satu demi satu, mereka jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Mereka tidak langsung mati, berjuang untuk bangun, tetapi tidak bisa melakukannya. Dengan pukulan Li Dong, mereka menghapusnya. Mata mereka berdua penuh ketakutan dan penyesalan. Mereka menatap Li Dong seolah-olah mereka sedang melihat setan. Terutama tuan bajikuan, dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Mengetahui bahwa Li Dong ini sangat kuat seperti rumor, dia tidak akan datang ke sini untuk mati. Kamu tidak bisa membunuhku, aku bajikuan. Master bajikuan ingin menggunakan identitasnya untuk membuat Li Dong melemparkan alat penghindar tikus. Namun, kata-katanya belum selesai. Li Dong menendangnya keluar, mengenai dadanya. Ledakan. Seluruh tubuhnya, seperti bola, meluncur di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Mata master bajikuan melebar, dan 2 detik kemudian, tidak ada suara. Mati. Kemudian, Li Dong menendang lagi, membunuh wanita kulit hitam dengan cara yang sama. Pada titik ini, 3,5 langkah master besar semua dibunuh oleh Li Dong. Mereka berani datang ke sini, berani datang dan menyerang Li Dong, itulah musuh, dan Li Dong tidak akan pernah berbelas kasih kepada musuh. Bab 589. Jika mereka berani melakukan ini, mereka harus memiliki kesadaran untuk dibunuh. Setelah menyelesaikannya, Li Dong mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Zhao Sanhe. Aku menyelesaikannya di sini, kamu membawa seseorang untuk mendukung pelatih hewan. Setelah berbicara, Li Dong menutup telepon,
berjalan kembali ke meja lagi, dan terus membuat teh. Segera, aroma teh keriting keluar, menutupi bau darah yang samar. Dibandingkan dengan pembunuhan mudah Li Dong dari 3 tuan, pertempuran antara pelatih dan pendekar pedang tampak sangat sengit. Tuanku berkata, kalian semua yang pekerja keras dan berani, datanglah padaku dan aku ingin kalian menjalani kehidupan yang nyaman. Petik 1. Pelatih berkata dengan keras saat bertarung melawan pendekar pedang. Pendekar pedang, teman lamaku, meletakkan pedang di tanganmu, berkelahi dan membunuh benar-benar melelahkan, mengapa kita tidak berhenti untuk minum dan merokok? Taktik pendekar pedang itu luar biasa, dan pelatih binatang itu ditekan. Orang tak tahu malu sepertimu membunuh majikannya. Kamu akan ditolak oleh rekan kerja di seluruh dunia. Kamu bahkan tidak bisa menjadi pembunuh. Bisakah kamu tetap percaya pada Tuhan? Tidak mungkin. Membunuh majikan adalah untuk bertahan hidup, dan bertahan hidup adalah untuk melayani tuanku, jadi tuanku akan memaafkanku. Petik 1. Pelatih itu tersenyum. Kamu mengkhianati Skynet. King tidak mengizinkanmu untuk terus hidup di dunia ini. Jadi, maaf teman lamaku, aku harus membunuhmu. Petik 1. Dentang. Dari pertarungan hingga saat ini, pedang panjang yang belum terhunus akhirnya terhunus. Aku melihat pendekar pedang itu menghunus pedang panjang dan mengeluarkan suara seperti naga yang bernyanyi dengan air biru. Dia melompat melintasi langit, seperti peri terbang dari langit, dan berguling ke arah leher pelatih. Pedang panjang di tangannya seperti ular spiritual, seolah-olah memiliki mata, seperti mimpi, secepat kilat. Ini adalah pedang yang lembut. Pedang lembut yang sangat tajam. Pedang lunak, karena pedang mereka selembut sutra, kekuatannya tidak mudah dikuasai dan digunakan, dan mereka harus sangat terkonsentrasi selama latihan. Oleh karena itu, mereka termasuk dalam jenis ilmu pedang yang sangat sulit dan sama sekali berbeda dari pedang keras. Tanda seru. Beberapa pemula tidak meminta untuk menyakiti orang lain, tetapi hanya meminta untuk tidak menyakiti diri sendiri. Orang suci pedang yang mengikuti Kyaoba saat itu menggunakan pedang lembut. Sejak Juggernaut mati, semakin sedikit master yang menggunakan pedang lunak. Bahkan, hampir hilang di China. Tanpa diduga, keterampilan pedang ini bisa diteruskan ke orang asing. Meskipun pelatihnya juga seorang master yang hebat, dia sangat jelas bahwa lawannya kali ini tidak sebanding dengan master biasa. Lawannya adalah pendekar pedang. Bahkan jika dia tidak hati-hati, dia akan meminum kebencian di tempat. Melihat ujung pedang berguling ke arah lehernya, semangat pelatih menjadi sangat terkonsentrasi. Dia tahu bahwa jika dia sedikit ceroboh, kepalanya sendiri akan terlempar ke udara oleh ujung pedang. Pelatih tidak mundur. Dia juga tidak bisa mundur. Pada saat ini, tubuh pelatih tiba-tiba jatuh ke belakang dan langsung jatuh ke tanah. Saat dia jatuh ke tanah, dia menopang tanah dengan kedua tangan, dan seluruh sosok itu menyelinap di bawah selangkangan pendekar pedang itu seperti seekor loah. Meskipun langkah ini memalukan, itu menyelamatkan hidupnya. Pendekar pedang itu gagal dengan satu pukulan, dan matanya penuh kejutan dan bahkan lebih banyak kemarahan. Bab 590. Kamu orang yang tidak tahu malu. Petik 1. Pendekar pedang itu meraung dan tidak berhenti sampai di situ. Dia berbalik dengan tiba-tiba, kaki kanannya ditekuk dan terangkat, jari-jari kakinya terkulai secara alami, pedang panjangnya terangkat lurus, dan dia menusuk bagian belakang pelatih hewan yang baru saja berdiri. Ini adalah langkah pembunuh lainnya. Setelah ditusuk, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Di momen kritis ini, sang pelatih seolah kehilangan kesempatan untuk melawan. Apa yang menantinya adalah nasib ditusuk melalui tubuh oleh pedang di tangan pendekar pedang. Saat berikutnya, pelatih mengambil tindakan, dan dia mulai melakukan serangan balik. Tubuhnya baru saja berdiri, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berbalik menghadap pendekar pedang itu. Namun, laras senapan hitam menonjol dari ketiaknya. Ya, laras pistol. Awalnya, dengan kekuatannya,
dia meremehkan membawa senjata. Tetapi setelah menghabiskan beberapa jam dengan Scar dan mereka, dia dijejali dengan pistol dan mengatakan bahwa benda ini mungkin menyelamatkan nyawa pada saat yang kritis. Jadi pelatih menerimanya, tetapi dia tidak berharap itu benar-benar digunakan saat ini. Tanpa ragu, pelatih menarik pelatuknya. Pada saat ini, pendekar pedang itu membunuh dengan pedang, dan pelatih hewan itu juga menarik pelatuknya dan menembakkan peluru. Ini adalah situasi win-win, tetapi juga situasi win-win. Jika pendekar pedang itu harus menembus jantung sang pelatih, sama sekali tidak ada cara baginya untuk menghindari peluru ini. Pendekar pedang memiliki kekuatan master yang hebat, tetapi dia bukan dewa. Menghadapi kerusakan peluru, dia benar-benar tidak tahan. Mata pendekar pedang itu terpesona, dan kemudian dia dengan cepat membuat pilihan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang lembut itu ditarik, dan tubuhnya bergerak, seolah-olah itu tidak tunduk pada gravitasi bumi. Dia tidak melihatnya membuat gerakan apapun untuk meminjam kekuatan, tetapi seluruh orang itu bergerak. Langkah ke kiri. Itu juga karena dia menyerah di tengah jalan, pelatih mendapat kesempatan untuk bernafas. Dia menyentuh jari kakinya, bergerak menjauh dari pendekar pedang itu, dan dengan cepat menyesuaikan sosoknya. Serangan pendekar pedang itu gagal, dan peluru yang ditembakkan oleh pelatihnya juga gagal, mengenai dinding yang tidak jauh dari sana, mencipratkan puing-puing. Kamu mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Petik 1. Pelatih memandang pendekar pedang itu sambil tersenyum, teman lama, dengan perlindungan Tuanku, kamu masih tidak bisa membunuhku. Petik 1. Pendekar pedang itu melirik pelatih hewan itu dan merasakan langkah kaki datang dari kejauhan. Dia tersenyum pada pelatih hewan dengan sangat bebas, melompat ke dalam rumah, lalu dengan cepat memanjat dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Aku pasti akan kembali dan membunuhmu. Petik 1. Di atas, ada kalimat seperti itu yang diturunkan. Senyum di wajah pelatih menyatu, matanya bermartabat. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa bermain melawan pendekar pedang, 1 lawan 1, dan tidak akan pernah takut satu sama lain. Ketika dia dan pendekar pedang sama-sama dikalahkan, biarkan bawahan Li Dong datang dan menuai keuntungan. Tapi jelas, pelatihnya salah. Kekuatan pendekar pedang lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan jika itu 1 lawan 1, dia sebenarnya bukan lawan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.